Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film action yang berjudul The End of Thieves tahun 2018. Film ini menceritakan pencurian bank besar yang dilancarkan perampok tingkat tinggi yang dapat mengecoh pihak kepolisian. Tak hanya itu, para penonton dibuat berputar otak karena banyak plot twist di dalamnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita masuk aja ke alurnya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di kota Los Angeles tercatat 2.400 kasus perampokan bank dalam setiap tahunnya. Artinya, hal itu terjadi dalam setiap 48 menit. Lalu diperlihatkan sebuah truk pengangkut uang tanpa muatan yang sedang mampir di sebuah toko donat. Tanpa diduga, mereka dicegat sekelompok orang yang hendak merebut mobilnya. Namun salah satu security berusaha melawan yang menyebabkan para perampok ini melumpuhkan semuanya. Gardena 30 seconds out. Salah satu temannya yang memantau dari jauh menyuruh mereka bergegas karena polisi akan segera tiba. Setelah menghilangkan sidik jari dengan ledakan cairan, mereka hendak akan kabur. Namun di luar rencana mereka, pihak kepolisian telah tiba dan terjadilah adu tembak. Walau salah satu dari kelompokan tersebut berhasil ditumbangkan, namun pada akhirnya para perampok berhasil melarikan diri setelah menghabisi semua polisi. Let's go! Take the second left into the tunnel. Sesampainya di markas, pimpinan perampok yang bernama Merriman terlihat kesal kepada Basco karena seharusnya aksi mereka tak menimbulkan korban jiwa. Dan setelah kejadian ini, mereka akan dicap sebagai pembunuh kepolisian. Lalu, scene beralih kepada seorang pria bernama Nick yang mengendap-endap ke dalam rumah takut ketahuan pulang telat oleh istrinya. Namun tanpa disadari, istrinya sudah ada di belakangnya. Jesus Christ. It's 6 a.m. Where have you been? Setelah berkelit, apapun alasan Nick, ternyata sebelum pulang dalam kondisi mabuk, malah salah kirim pesan yang harusnya kirim ke Jabli, dia kirim ke istrinya yang membuatnya ketahuan kalau semalam habis jajan. Deb, stop. Di samping kondisi keluarganya yang berantakan, Nick dapat kabar mengenai kasus perampokan tadi malam dan dia pun segera pergi ke TKP. Di sini, Nick adalah seorang pemimpin kepolisian dari Los Angeles Sheriff Department atau yang kita sebut LASD. Bersama rekan-rekan lainnya yang bernama Gus, Tony, Borracho, dan Murph, mereka memastikan kalau perampok ini bukanlah kaleng-kaleng. Mereka tepat memilih tempat sasaran karena ini adalah jalur khusus penerbangan sehingga petugas tak dapat melakukan pengejaran melalui udara. Tapi yang membuat Nick bertanya-tanya, perampok ini hanya mencuri truk yang kosong sehingga dia meminta anggotanya untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. Namun dari kejauhan, terlihat Basco sedang mengamati TKP yang kemudian dilaporkan kepada Merriman kalau yang menyelidiki mereka bukanlah polisi biasa. Di kantor Sheriff Kota Los Angeles, Nick dan teman-temannya melanjutkan penyelidikan mengenai siapa saja orang-orang di balik perampokan ini serta menanyakan apa tujuan dari mencuri truk kosong. Kecurigaan pun tertuju pada Merriman yang baru saja bebas bersyarat dan berlanjut pada target pelaku lain, yaitu Donnie yang beberapa kali terlihat nongkrong bareng. Singkat cerita, Nick berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah kafe bar tempat Donnie bekerja. Lalu setelahnya, dia pura-pura pulang hingga menunggu Donnie pulang kerja. Donnie yang baru tersadar karena sengatan setrum, tiba-tiba sudah berada di sebuah hotel. Ia pun terkejut karena di sana sudah ada Nick dan teman-temannya yang siap menginterogasi.
sempat tak mengaku dan menyangkal kalau mereka salah nangkap orang. Namun Nick menunjukkan bukti foto bersama Merriman. You're one mistake away from getting sex in the ass every time you shower. I don't know what crew you speaking of. You know, I don't associate myself. Karena tetap berkelit, Nick memberinya cekikan yang membuat Donnie terdesak, serta mengakui kalau dia hanya diminta Merriman untuk menjadi supir saja dan dia tak tahu menau alasan kenapa mencuri truk kosong. What's up for? I'll answer that for you. No, it fucking. Dia pun bercerita bagaimana awal mulanya bisa bertemu dengan kelompok perampok tersebut. Beberapa bulan lalu, ia bertemu Marcus di bar teman semasa di tahanan dulu. Lalu ia dikenalkan dengan Basco dan ternyata mereka berdua adalah mantan marinir bersama Merriman. Marcus tahu kalau Donnie sedang mencari uang tambahan, menawarkan satu pekerjaan dengan dijadikan supir. Selanjutnya, Donnie diajak bertemu dengan Merriman yang baru keluar dari penjara. Ketua dari kelompok perampokan itu ingin menguji kemampuannya berkendara saat itu juga. Singkat cerita, seminggu setelah itu, Donnie yang lulus tes langsung melakukan tugas pertamanya dan berhasil merampok sebuah bar stadion dengan mendapatkan uang yang banyak. Di tengah perhitungan banyaknya uang yang didapat, Marcus menyarankan untuk pensiun dari pekerjaan ini. Akan tetapi, Merriman malah berambisi merencanakan misi selanjutnya, yaitu merampok uang yang lebih besar lagi dengan modal uang yang sudah didapat saat ini. Ia pun berkata kalau tak tahu apa rencana Merriman selanjutnya. Setelah mendengar cerita Donnie, Nick pun membiarkannya pergi. Di keesokan harinya, Merriman dan teman-temannya mengajak serta Donnie ke depan sebuah bank Federal Reserve, di mana itu adalah pusat dari penyimpanan uang di kota Los Angeles. Menurut informasi, tempat itu menjadi satu-satunya bank yang belum pernah kebobolan. Merriman menjelaskan sudah ada 53 percobaan penerobosan, tapi tak satu pun yang berhasil melewati lobi gedung itu. Meski penjaganya sangat berlapis-lapis, Merriman justru menargetkan tempat tersebut untuk rencana aksi besarnya. Informasi yang didapat Merriman begitu detail, mulai dari melewati pengamanan sampai pada ruang penyimpanan uang. Uang dolar yang telah beredar terekam pusat nomor serinya oleh bank ini, sehingga kalau hilang selembar, mereka akan mengetahui kemana uang tersebut pergi. Namun untuk uang buluk atau uang yang sedikit tak layak, akan dipisahkan yang kemudian mereka hapus nomor serinya sebelum dihancurkan. Ada sekitar 30 juta dolar setiap harinya yang dinyatakan tak sesuai dan akan dihancurkan, yang kemudian cacahan kertasnya akan dibawa oleh truk sampah ke tempat pembuangan. Jika mereka berhasil mencuri uang buluk sebelum dihancurkan, maka aksinya tak akan terdeteksi. Lalu tangan kanannya yang bernama Levox menanyakan kok mengetahui detail keamanan bank ini. You don't have to worry about that. Just trust me when I say it's solid. Sementara itu di kantor sheriff, Nick dan tim mencari info ada beberapa kasus perampokan di tahun sebelum Merriman masuk penjara, dan ternyata ada kecocokan dari sidik jari Marcus. Hingga selama Merriman di dalam penjara, tak pernah ada lagi kasus perampokan dengan modus sama yang terjadi. Bisa jadi, jika Nick berhasil menangkap Merriman, besar kemungkinan mereka juga akan menuntaskan kasus-kasus perampokan sebelumnya. Namun ketika akan pulang, Nick malah dapat surat gugatan cerai dari istrinya. I suggest you take these. Yeah. Di keesokan harinya, Merriman dan yang lain memantau Donnie yang sedang menyamar menjadi kurir GoFood untuk mengantar makanan ke Federal Reserve. Dengan membawa 2 bungkusan, dia berhasil masuk tanpa dicurigai. Setelah mengantar ke pelanggan, dia membawa bungkusan yang lain menuju toilet dan menyimpannya di atas plafon. Namun aksi mereka dari kejauhan dipantau Nick dan kawan-kawan. Singkat cerita, di malam harinya Nick datang bersama teman-temannya ke sebuah resto, di mana Merriman dan lainnya pun sedang makan malam di sana. Dengan sengaja Nick menyambangi meja mereka dan menyapa Donnie bagaikan teman akrab. Donnie, right? So I'll see you at the gym, man. Namun Nick kembali seperti memancing emosi Merriman dengan mengatakan kalau mereka pernah tanding balet. Setelah kejadian itu, Donnie yang panik mencoba menjelaskan di markas kalau dirinya bukanlah bagian dari Nick yang merupakan polisi LASD. Talk, motherfucker.
Dengan muka ketakutan, Donnie menjelaskan kalau beberapa hari lalu dia ditangkap dan diinterogasi mengenai foto bersama Merryman. Dia pun hanya membongkar kalau disewa sebagai supir tanpa memberitahu hal penting yang lain. Mendengar pengakuan itu, Merryman malah menyuruh agar memberitahu ke polisi-polisi itu kapan mereka beraksi. Make sure he knows it's on. Hingga di keesokan harinya, Donnie menemui Nick dan kawan-kawan di sebuah butik dan memberitahu kapan mereka melancarkan aksinya. Donnie pun meminta agar melindungi dirinya jika terjadi sesuatu. We got your back, bro. Sesaat setelah mengetahui itu, lagi-lagi Nick yang bukan pecundang malah datang menyambangi tempat Merryman latihan menembak. Setelah melihat Merryman cabut, Nick mengecek hasil target Merryman yang menandakan ia ahli menembak. Pada malam harinya, Nick dengan sengaja pergi ke bar yang merupakan tempat kerja pacarnya Merryman untuk mendapatkan informasi. Lalu singkatnya, mereka yang abis indahoy malah kegep Merryman yang baru pulang ke rumah. Tanpa ada pertikaian, Merryman membiarkan Nick pergi dan ternyata dia sengaja menyuruh pacarnya agar memberitahu ke Nick lokasi target perampokan. I did what you told me to. Singkat cerita, tiba saatnya di hari perampokan. LeFox yang menyayangi keluarganya sempat memeluk anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Begitupun dengan Nick yang menyambangi sekolah anaknya. Meski penampilan mereka bagaikan gangster, mereka sayang dengan anaknya. Setelah semuanya beres, Merryman dan kawan-kawan mulai berangkat ke lokasi. Di sisi lain, Nick dan yang lainnya juga menuju lokasi. Namun anehnya, bank yang didatangi bukan Federal Reserve yang telah dirancanakan, melainkan bank kecil yang bernama Pico Rivera. Setelah menyandra semua orang, Merryman memaksa manajer bank membuka lemari brankas dan menghubungi polisi untuk segera dikirimkan helikopter beserta uang tebusan. Mendengar itu, Nick meminta rekannya memberitahu polisi setempat untuk menjauh dari lokasi karena kasus ini dalam pengintaian mereka. Akan tetapi, mereka keburu datang ke TKP bersama FBI. Nick yang emosi lalu menghadang FBI dengan beradu mulut. FBI berupaya menghubungi pihak perampok untuk negosiasi, namun Merryman yang menolak adanya negosiator melarang polisi mendekati bank. Tentu saja geram, bukan terpenuhi permintaannya, malah seperti mempermainkan mereka sehingga tanpa basa-basi, Merryman mengeksekusi satu korban. Mendengar adanya korban, Nick yang geram beradu mulut kepada pimpinan FBI, namun tak lama dia mendapatkan telepon dari Merryman. Hello? You watching? Dalam percakapan tersebut, Merryman memastikan bahwa Nick tahu benar dirinya lah yang berada di dalam sedang menunggu uang tebusan. Setelah beberapa waktu, saat para polisi sedang mendiskusikan cara meringkus, tiba-tiba para polisi lain menduga kalau perampok sedang membobol brankas. Tapi berbeda dengan Nick yang curiga dengan hal lain. Tanpa pikir panjang, Nick langsung mengambil linggis dan bergegas masuk yang disusul dengan rekan lainnya. Ternyata, Sandra yang tadi dieksekusi hanyalah ancaman Merryman saja. Nick yang mendapati gedung sudah ditinggalkan menemukan lubang yang menghubungkan dengan saluran bawah tanah. Di tempat lain, tim dari Merryman yang bernama Mac sedang menyadap telepon bank untuk mengatur jadwal pengiriman uang ke federal. I forgot to schedule a job with Pico Rivera Savings. Sementara itu, Merryman dan timnya sudah berhasil pergi dan mengganti kostum sebagai kurir pengiriman uang dari Bank Pico Rivera. Bukan tanpa sebab, ternyata modus ia mendatangi bank kecil itu adalah untuk mengecoh Nick dan juga demi mendapatkan data pengiriman uang ke federal. Tentu saja agar ia dapat masuk secara legal ke dalam Bank Federal Reserve.
Kembali ke posisi Nick yang baru sadar kalau telah dikelabui. Mengingat Donnie pernah terpantau ngirim makanan ke Federal Reserve, dengan segera dia pergi bersama timnya menuju ke sana. Di dalam, Merriman dan LeFox yang berhasil masuk sampai ruangan perhitungan uang melihat beberapa polisi yang mengawasi dengan ketat. Ketika box uangnya mulai dalam perhitungan, Merriman menyuruh Basco yang berada di luar untuk memadamkan listrik sekitar bank. Going brown. Gotta shut down for a bit. All teams go ahead and take 10. Saat pemadaman berlangsung, otomatis genset mengambil alih yang menyebabkan seluruh petugas diistirahatkan. Di waktu inilah, Donnie yang diselundupkan di dalam box menyalakan alat pengecoh CCTV dan sensor gerak. Setelah dirasa aman, Donnie keluar dari box dan membungkus uang-uang buluk yang telah dihapus nomor serinya untuk dilemparkan ke dalam bak sampah. Polisi yang mulai curiga mengecek sejenak dan segera memanggil petugas penghitung uang untuk kembali ke ruangan. Di saat yang sama, Mac yang menyabotase panggilan dari resto makanan Cina dapat pesanan langganan ke Federal Reserve. See anything, man? Yeah, we're good. There's nothing back there but dust. What am I looking for? Tepat pada waktunya, Donnie yang masuk ke saluran udara segera mengendap-endap menuju arah toilet. Secara bersamaan, Basco kembali menyalakan aliran listrik. Am I tripping or was this full before? Merasa aneh uang di kotak tadinya banyak menjadi sedikit, mereka menghitung ulang jumlahnya. Namun untungnya, jumlahnya sesuai seperti data yang ada. Tak menunggu lama, Merriman dan LeFox pun segera pergi. Sementara itu, Donnie yang baru turun dari plafon mengambil bungkusan makanan yang beberapa hari lalu ditinggalkan untuk diberikan ke pelanggan yang sudah memesan dari tadi. Tujuannya dijadikan alasan ia untuk keluar dari gedung melalui pintu lobi. Damn you, finicky! Yeah, man, I don't have you signed in. Oh, get out of here. Bye. Di tempat pembuangan, bak sampah yang berisi uang rampokan mulai diangkut ke truk oleh petugas kebersihan yang memakai topi. Dan di sini terlihat truk sampah lainnya seperti mengkode sesuatu. There he is. Red shirt, 2 blocks ahead. Eyes on suspect. Nick dan tim yang mendapati Donnie sedang berjalan segera meringkus dan dipaksa untuk memberitahu di mana posisi Merriman sekarang. Sementara itu, Merriman mencegah truk sampah yang berisikan uang rampokan mereka dan diambil alih oleh Basco. Namun di sini terlihat supirnya bukan yang memakai topi, melainkan supir satunya yang papasan di lampu merah. Singkat waktu, Merriman yang telah sampai di pembuangan akhir segera memilah bungkusan uang hasil rampokan. Namun tak lama, Mac menghubungi dan memberitahu kalau Donnie telah tertangkap. Setelah mendengar itu, Merriman menghilangkan jejak dan segera kabur. Dari info Donnie inilah, Nick menuju arah tempat pembuangan sampah. Namun beruntungnya, dia melihat mobil Merriman dan langsung dikejarnya. Saat berusaha kabur, Merriman terjebak di kemacetan, sementara Nick dan temannya yang melihat kesempatan ini bersiap-siap untuk menangkapnya. Namun terlebih dahulu, mereka memborgol Donnie di dalam mobil. Stay in the left. Don't come in. Karena tak ada cara lain untuk kabur, Merriman dan rekannya bersiap untuk melakukan perlawanan. Setelah semuanya ready, dia membidik dengan senapan berat. Melihat satu temannya Nick tumbang, Merriman dan rekannya kabur perlahan dengan formasi saling melindungi. Sementara itu Nick meminta Gus dan Murph untuk menghadang dari arah yang lain. Sedangkan dia bersama Tony menyerang dari belakang. Setelah berusaha keras, Basco akhirnya tumbang oleh Tony. Namun lutut Tony terkena tembakan sehingga ia tak bisa melanjutkan pengejaran.
Gas yang berada di sisi lain menumbangkan Levox hingga tersungkur. Merryman pun membalas, namun hanya melumpuhkan Murph. Dengan susah payah Merryman yang berusaha kabur melewati pembatas malah terkena tembakan dari Nick. Tanpa diketahui Nick, Merryman mencoba melakukan perlawanan dengan senjata yang kosong. Tapi sayangnya, sekembalinya Nick ke dalam mobil, ia mendapati Donnie sudah kabur. Sementara itu, saat Nick mengecek plastik hasil rampokan, isinya ternyata sampah uang yang telah dihancurkan. Kemanakah uang yang mereka rampok itu? Apakah Donnie salah memasukkan uang? Singkat cerita, Nick menyambangi bar tempat Donnie bekerja. Walaupun mustahil menemukan dia di sana, Nick tanpa sengaja melihat foto Donnie bersama teman-teman klub bolanya. Dan disinilah kita baru ketahui kalau dua supir truk sampah tersebut adalah temannya Donnie juga, termasuk Mac di sana. Mereka pun sengaja menukar truknya untuk menjadikan Merryman umpan. Merryman diajak Donnie melakukan tugas ini, namun tanpa sepengetahuan orangnya Merryman. Jadi, seakan-akan Merryman lah otak semua rencana ini. Padahal, otak perampokan sesungguhnya adalah Donnie. Fucking Fraulein. Di akhir scene, di sebuah bar di kota London, terlihat Donnie sedang melayani karyawan toko berlian. Di sini, terlihat juga teman-temannya, salah satunya wanita yang selalu order GoFood. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.